Rumah Sakit Polri Jakarta Timur mulai membuka layanan vaksinasi Moderna bagi masyarakat umum. Vaksin Moderna diberikan untuk masyarakat yang tidak dapat menggunakan vaksin lain, khususnya Sinovac maupun AstraZeneca, karena memiliki penyakit komorbid. Di hari pertama ini, 24 orang mendaftarkan diri untuk menerima vaksin Moderna di Rumah Sakit Polri. Untuk melancarkan proses vaksinasi, calon penerima vaksin diimbau untuk membawa surat keterangan dokter yang menyatakan adanya kendala medis pada tubuhnya. Dengan vaksin Moderna ini diharapkan seluruh masyarakat yang memiliki penyakit komorbid dapat divaksin sesegera mungkin. Alhamdulillah belum ada reaksi apa-apa. Jangan sakit, insya Allah tidak. Sakit juga enggak, alhamdulillah. Pegel juga, alhamdulillah enggak. Sudah menunggu berapa lama biar sampai bisa divaksin ini? Ya sampai menunggu kabarnya ada, ready ya barangnya. Untuk dosis keduanya 28 hari juga sama? Ya, sama. Berarti senang ya dengan udah mulai adanya Moderna ini gitu ya? Alhamdulillah. Lebih baik bagi masyarakat yang ingin mendapatkan vaksin Moderna ini, dia membawa surat keterangan dari dokter bahwa ada komorbid atau hal yang menyebabkan vaksin yang sebelumnya Sinovac maupun AstraZeneca tidak bisa diberikan. Seperti itu. Dan ini sama, pemberiannya pun 2 kali dosisnya. Jadi dosis pertama hari ini, nanti dosis keduanya 28 hari setelah pemberian dosis vaksin pertama tadi. Ya. Pemirsa, vaksinasi terus digelar untuk mencapai kekebalan komunal. Salah satunya dilakukan oleh TNI Angkatan Laut terhadap ratusan warga di sekitar TPU Rorotan, Jakarta. Sementara vaksinasi bagi penyandang disabilitas juga digelar di Cimahi, Jawa Barat. Ratusan warga di sekitar TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara antusias mengikuti vaksinasi massal yang digelar TNI Angkatan Laut. Lokasi ini dipilih karena warga tinggal di tempat dengan risiko penularan yang tinggi dan 40% dari warga belum divaksin. Sebanyak 600 dosis vaksin AstraZeneca dan Sinovac disiapkan dalam kegiatan ini. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga membagikan paket sembako kepada sejumlah petugas makam. Ini tadi hari ini 600, ya, jadi yang untuk Sinovac yang gelombang 2 ini 400, kemudian yang AstraZeneca 200. Namun kita punya 1.500, nanti kalau masih kurang akan kita lanjutkan terus. Ya, kita targetnya hari ini bisa seperti itu karena yang sudah mendaftar masyarakat segitu. Tapi tidak menutup kalau memang masyarakat masih ada yang akan melaksanakan vaksin akan kita layani. Kalau nggak bisa hari ini, besok kita juga masih kita lanjutkan. Sementara itu di kota Cimahi, Jawa Barat, ratusan difabel juga menjalani vaksinasi COVID-19. Mereka menerima vaksin Sinovac dan Sinopharm di Puskesmas Cimahi. Selain di Puskesmas, rencananya vaksinasi juga akan dilakukan dengan sistem jemput bola untuk mempermudah para penyandang disabilitas. Dari Jakarta dan Cimahi, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta menjalani vaksinasi massal serta pemberian bantuan sosial yang digelar oleh TNI Angkatan Laut. Selain itu, TNI Angkatan Laut juga mengajak 37 atase pertahanan negara-negara sahabat dalam serbuan vaksinasi maritim ini. Sedikitnya 500 warga Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, mengikuti vaksin massal yang digelar TNI AL. Serbuan vaksin serta bantuan sosial kali ini merupakan rangkaian dari pelaksanaan acara International Maritime Security Symposium tahun 2021, di mana kali ini Indonesia menjadi tuan rumah acara bergengsi antar angkatan laut internasional. 37 atase pertahanan negara-negara sahabat turut serta dalam proses vaksinasi tersebut. Hari ini kita ajak bersama-sama perwakilan dari 20 negara yang berusia 37 karena ada kegiatan yang dari 20 ini, dan mereka juga tahu tentang kegiatan kita, yaitu melaksanakan percepatan penanganan COVID melalui vaksinasi dan juga melalui pemberian sembako pada masyarakat yang membutuhkan.
Serbuan vaksinasi maritim ini sebagai salah satu implementasi TNI AL dalam menggambarkan perkembangan maritim, baik nasional maupun internasional dalam upaya melawan virus COVID-19. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meminta pemerintah daerah untuk segera memperbarui data warga yang terpapar virus COVID-19 meski secara nasional angka positif rate sudah menurun secara signifikan. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan angka positif rate secara nasional sudah menurun sekitar 18% dibandingkan pekan lalu. Indikasi penurunan positif rate ini berdasarkan berkurangnya jumlah kasus dan orang yang masuk rumah sakit di sejumlah daerah. Daerah-daerah yang mengalami penurunan warga yang terpapar COVID-19 diantaranya DKI Jakarta dan Jawa Barat. Meski demikian pemirsa, Kemenkes Republik Indonesia meminta Pemda untuk terus memperbarui data warga yang terpapar COVID-19. Satgas juga mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi agar target pemerintah untuk membentuk herd community akan semakin terrealisasi. Untuk melokalisir setiap wilayah berupaya penurunan kasus signifikan terutama terjadi di daerah Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Maluku Utara. Minggu lalu kita mencatatkan angka testing rate sebesar 3,25 per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini menurun dibandingkan minggu sebelumnya. Akan tetapi patut kita apresiasi adalah seluruh provinsi telah mencapai testing rate minimal yang telah disyaratkan oleh WHO. Pemirsa, salah satu pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat mulai dibuka. Pengunjung wajib scan barcode vaksinasi yang telah disiapkan oleh pengelola pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan di Jalan Raya Margonda, Depok, Jawa Barat mulai beroperasi. Satu persatu pengunjung mal diberikan pertanyaan oleh petugas, apakah pengunjung sudah menjalani vaksinasi COVID-19. Meski sudah menjalani vaksinasi dan menunjukkan sertifikat vaksin, pengunjung juga wajib melakukan scan barcode cek pada ponsel masing-masing. Proses scan barcode vaksinasi COVID-19 sebelum masuk pusat perbelanjaan juga dilakukan Isma Ahmadi yang tak keberatan dengan aturan ini. Bagus sih biar tersaring kan yang masuk ke mallnya gitu. Kalau udah vaksin atau belum kayak gitu. Ini udah berapa lama? Terus Gimana? udah berapa lama tadi proses ini? Aku kebetulan kayak jaringan deh. Semenjak dibuka kembali, jumlah pengunjung pusat perbelanjaan terus meningkat. Meski demikian, jumlah pengunjung tetap dibatasi agar sesuai dengan protokol kesehatan. Kuota kita itu kan seperti pemerintah bahwa kuota di dalam mall itu adalah 50%. Maka kuota itulah yang kita jaga. Tapi 50% itu dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu jumlahnya di dalam mall tersebut. Tapi jumlah itu sampai saat ini masih jauh. Pengunjung di bawah 12 tahun dan di atas 70 tahun tidak diperkenankan untuk memasuki pusat perbelanjaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Perpanjangan PPKM, restoran diperbolehkan melayani makan di tempat. Meski demikian, tetap ada batasan waktu dan kapasitas. PPKM resmi diperpanjang hingga 23 Agustus mendatang. Pemerintah meningkatkan kapasitas kunjungan mal dan memberi akses makan di restoran sebanyak 25%. Kebijakan ini masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di wilayah PPKM level 4 dan juga level 3. Kebijakan ini masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di wilayah PPKM level 3 dan level 4. Di restoran Bubur Cikini Jakarta misalnya, pengunjung sudah diperbolehkan untuk makan di tempat. Beberapa aturan diterapkan seperti satu meja maksimal hanya diisi 2 orang. Selain itu, durasi makan maksimal 30 menit serta harus menggunakan masker pada saat tidak makan. Pertama tentu senang, cuman untuk kesehatan dan kebaikan bersama, ya kita ikutin aturan prokes itu 20%, duduk sendiri di satu meja gini, nggak ada rame-rame. Ya mudah-mudahan kita hanya bisa berusaha ikhtiar saja.
Ya mudah-mudahan kita terlindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ya masih ada sih Kak, namanya kita ya maksudnya makan cepet, kadang kan kita makan juga harus dinikmati kan. Jadi ada 1-2 orang. Palingnya kita dibatasi sampai 25% sih Kak, kapasitas buat makan di tempat. Restoran diizinkan buka sampai pukul 8 malam. Diharapkan masyarakat selalu menjaga protokol kesehatan selama makan di restoran. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Jaka Setia, iNews melaporkan. Berbagi untuk warga yang terdampak pandemi COVID-19 terus dilakukan masyarakat. Kali ini bantuan diberikan kepada komunitas seniman jalanan. Seniman jalanan menjadi salah satu warga yang terdampak pandemi COVID-19. Kali ini bantuan untuk warga yang terdampak pandemi dilakukan di Bulungan, Jakarta Selatan. Selain paket kebutuhan pokok, seniman jalanan juga menerima santunan. Banyaknya kafe yang tutup saat pandemi membuat pendapatan para seniman jalanan jauh berkurang. Diharapkan bantuan yang diberikan Seknas Jokowi dapat meringankan kebutuhan para seniman jalanan. Terbantu sekali. Untuk terbantu sekali, emang terima kasih banyak ya, mudah-mudahan bisa buat apa ya namanya, buat keluarga, buat keperluan sehari-hari kami lah. Ini akibat wabah pandemi, kemudian lebih jauh lagi kita mengetuk hati para donatur-donatur agar juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Di tengah pandemi COVID-19, pembangunan di wilayah penyangga ibu kota terus dilakukan. Salah satunya pembangunan perumahan di Jakarta Selatan, Bogor, dan Tangerang. Pandemi COVID-19 tak menyurutkan pembangunan perumahan oleh PT Megapolitan Development Tbk yang berlokasi di 3 wilayah, yakni Cinere Jakarta Selatan, Sentul Bogor, dan Karawaci Tangerang. Berbagai proyek pembangunan seperti apartemen, ruko, perumahan, dan pusat hiburan menjadi rencana pembangunan PT Megapolitan Development Tbk. Dalam setiap proyek pembangunannya, PT Megapolitan Development Tbk yang berdiri sejak 1976 akan mengedepankan konsep kemudahan dan kenyamanan hidup. Megablok CBD Centro Cinere, Apartemen, Cinere Terrace Suites, Cinere Bellevue Suites. Komersial, The Fonte Komersial, Cinere Terrace Walk, Cinere Terrace Komersial, Cinere Bellevue Mall, Cinere One Commercial Park, Cinere Mall. Landed House, Catalea. PT Megapolitan Development Tbk tetap optimis di tengah tantangan pandemi COVID-19. PT Megapolitan Development Tbk melihat perumahan masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Memberikan kepuasan kepada pelanggan melalui penyediaan produk yang berkualitas dan bernilai investasi tinggi, serta memberikan rasa aman dan nyaman. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra usaha. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan karir dengan suasana kerja yang nyaman dan meningkatkan kesejahteraan. Meningkatkan shareholder value. Berbagai fasilitas disediakan di setiap proyek pembangunan, seperti tempat ibadah, rumah sakit, sarana olahraga, dan tentunya kemudahan akses tol atau transportasi umum. Dari Jakarta, Kebi Natasha, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 100 warga negara Australia meninggalkan Pulau Dewata, Bali, Rabu kemarin. Mereka diterbangkan dengan penerbangan repatriasi khusus yang disediakan oleh pemerintah Australia. Banyak warga Australia yang terdampar di Bali akibat penerbangan yang menghubungkan Indonesia ke Australia telah dibatasi sejak penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penerbangan Qantas itu ditugaskan untuk memulangkan warga negara Australia menuju Darwin. Flight for repatriation for Australia citizenship. They use Qantas Airways for the citizenship. And then this flight will take off at 1500 or 3 p.m. Bali time, and the route to
Sebelumnya pesawat tersebut dalam keadaan kosong dari Sydney menuju Denpasar, lepas landas dengan membawa 186 orang di dalamnya, termasuk bayi dan awak pesawat. Seorang penumpang mengatakan akan kembali ke Bali setelah menengok keluarganya di Melbourne. Why am I going back? Because I haven't been to see my family. Family. Whereabouts your family? In Melbourne. Melbourne? Yeah. Are you worried that Indonesian pandemic? Sorry? Are you worried that Indonesian pandemic situation? No, not worried at all. Everything but good. Yeah, everything good. Yeah. It's just to see your family again. Just to see my family, then I come back to Bali. Konsulat Jenderal Australia di Bali mengatakan penerbangan itu diselenggarakan untuk memulangkan warga Australia yang penerbangannya dibatalkan atau yang opsi transitnya tidak lagi tersedia. Indonesia telah mencatat lebih dari 3,8 juta kasus corona dengan lebih dari 120.000 kematian. Lonjakan kasus baru-baru ini telah mendorong pemerintahan Jokowi melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sejak Juli, khususnya di Jawa dan Bali. Aktivis korban penembakan Taliban Malala mencemaskan masa depan kaum perempuan pasca kemenangan Taliban. Ainus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda.